Halo, selamat siang semua anak-anak murid saya yang setia. Mungkin pembelajaran kita kali lalu, anak-anak belum memahami atau belum mengerti tentang materi-materi permainan bola voli ya. Kali ini Pak Guru akan menyampaikan lewat video ini sehingga anak-anak bisa lebih paham, lebih mengerti tentang atletik dalam permainan tolak peluru gaya menyamping. Tolak peluru ternyata telah ada sejak 2000 tahun yang lalu. Cabang olahraga ini populer di kalangan Britania, Inggris untuk menguji kekuatan pria. Dahulu, tolak peluru yang dipakai berupa batu, bukan besi. Baru kemudian pada zaman pertengahan meriam menjadi inspirasi lahirnya tolak peluru modern dengan diadakannya perlombaan melempar peluru meriam sejauh mungkin. Pada tahun 1866, tolak peluru dilombakan dalam kejuaraan amatir dan pada tahun 1896 masuk Olimpiade ke Athena, Yunani. Tolak peluru mendapat kemajuan besar pada tahun 1950 ketika Paris O'Brien memulai tolakan menghadap bagian belakang ring atau metode O'Brien. Keterampilan ini populer karena dapat mencapai keberhasilan. Lapangan tolak peluru ketika dilihat sekilas mirip dengan cabang olahraga lempar cakram. Bedanya ada papan batas tolakan yang terdapat pada lingkaran tolak peluru. Ketentuan lain untuk lapangan tolak peluru yaitu: 1. Terdapat 2 bagian lapangan tolak peluru berupa lingkaran tolak peluru dan skor pendaratan. Yang kedua, diameter lingkaran tolak sebesar 2,235 meter. Dikelilingi ring besar setebal 66 mili dan tinggi 2 cm untuk batas lingkaran. Bagian depan lingkaran tolakan dipasang balok atas tolakan yang memiliki panjang 1,22 meter, tinggi 10 cm dan tebal 11,4 cm. Yang ketiga, sektor pendaratan berupa garis batas atau sektor line dan garis ukur standar yang bagian ini terletak di tengah sektor pendaratan. Sudut sektor pendaratan 40 derajat dengan panjang minimal 25 meter. Tolak peluru merupakan salah satu nomor yang terdapat dalam nomor lempar pada cabang olahraga atletik. Sesuai namanya, maka tolak peluru dilakukan tidak dilempar, akan tetapi ditolak atau didorong. Hal ini sesuai pula dengan peraturan bahwa peluru itu harus didorong atau ditolak dari bahu dengan satu tangan. Tolak peluru adalah suatu bentuk gerakan menolak atau mendorong suatu alat bundar atau peluru dengan berat tertentu yang terbuat dari logam yang dilakukan dari bahu dengan satu tangan untuk mencapai jarak yang sejauh-jauhnya. Berat peluru digunakan dalam perlombaan adalah 7,25 kg
itu untuk berat putra. Sedangkan putrinya adalah 4 kilogram. Yang pertama, cara memegang peluru. A. Peluru dipegang dengan jari-jari tangan dan terletak pada telapak tangan bagian atas. B. Peluru diletakkan pada telapak tangan bagian atas atau pada ujung telapak tangan yang dekat dengan jari-jari tangan. C. Jari-jari tangan direnggangkan atau dibuka, atau jari manis, jari tengah, dan jari telunjuk dipergunakan untuk menahan dan memegang peluru bagian belakang. D. Jari kelingking dan ibu jari digunakan untuk memegang atau menahan peluru bagian samping, yaitu agar peluru tidak tergelincir ke dalam atau keluar. Setelah peluru tersebut dapat dipegang dengan baik, kemudian letakkan pada bahu dan menempel atau melekat di leher. Siku diangkat ke samping, sedikit agak cerong ke depan. E. Setelah peluru tersebut dapat dipegang dengan baik, kemudian letakkan pada bahu dan menempel atau melekat di leher. Siku diangkat ke samping, sedikit agak serong ke depan. F. Pada waktu memegang dan meletakkan peluru pada bahu, usahakan agar keadaan seluruh badan dan tangan jangan sampai kaku, tetapi harus dalam keadaan lemas atau rileks. Tangan dan lengan yang lain membantu menjaga keseimbangan. Yang kedua, sikap awal. A. Berdiri tegak menyamping ke arah tolakan, kedua kaki dibuka lebar. B. Kaki kiri lurus ke depan, kaki kanan dengan lutut dibengkokkan ke depan sedikit agak serong ke samping kanan. C. Berat badan berada pada kaki kanan, badan agak condong ke samping kanan. Tangan kanan memegang peluru pada bahu atau pundak. Tangan kiri dengan siku dibengkokkan berada di depan sedikit agak serong ke atas lemas. D. Tangan kiri berfungsi untuk membantu dan menjaga keseimbangan. Pandangan tertuju ke arah tolakan. Yang ketiga, sikap menolak peluru. A. Bersamaan dengan memutar badan ke arah tolakan, siku ditarik serong ke atas ke belakang atau ke arah samping kiri. Pinggul dan pinggang serta perut dicondongkan ke depan agak ke atas sehingga dada terbuka menghadap ke depan serong ke atas ke arah tolakan. Dagu diangkat atau agak ditengadahkan. Pandangan tertuju ke arah tolakan. B. Saat seluruh badan atau dada menghadap ke arah tolakan, secepatnya peluru tersebut ditolakkan sekuat-kuatnya ke arah ke depan ke arah tolakan atau parabol bersamaan dengan bantuan menolakkan kaki kanan dan melonjakkan seluruh badan ke atas serong ke depan. Dan yang keempat, gerak lanjutan. Sikap badan setelah menolak peluru, yaitu suatu bentuk gerakan setelah peluru ditolakkan lepas dari tangan dengan maksud untuk menjaga keseimbangan badan agar badan tidak terjatuh ke depan atau keluar dari lapangan tempat untuk melakukan tolakan. A. Setelah peluru yang ditolakkan atau didorong tersebut lepas dari tangan, secepatnya kaki yang dipergunakan untuk menolak itu diturunkan atau mendarat, atau kaki kanan kira-kira menempati tempat bekas kaki kiri atau kaki depan,
dengan lutut agak dibengkokkan. B. Kaki kiri atau kaki depan diangkat ke belakang lurus dan lemas untuk membantu menjaga keseimbangan. C. Badan condong ke depan, dagu diangkat, badan agak miring ke samping kiri, pandangan ke arah jatuhnya peluru. D. Tangan kanan dengan siku agak dibengkokkan, berada di depan sedikit agak di bawah badan, atau tangan atau lengan kiri lemas lurus ke belakang untuk membantu menjaga keseimbangan. Selamat pagi untuk anak-anak Tolak peluru. Ini Pak Guru mengajar tentang materi tolak peluru. Jadi teknik ada dua, yaitu gaya menyamping dan gaya membelakang. Gaya menyamping atau gaya ortodoks, sedangkan gaya membelakang gaya O'Brien. Baik. Lalu pertama-tama kita bagaimana cara memegang peluru? Ini peluru yang dimodifikasi. Peluru yang dimodifikasi, bukan peluru dari besi tapi peluru dari batu. Tapi intinya bahwa teknik yang Pak Guru beri ini menjadi pembelajaran untuk kamu semua, dan nanti kalau memegang peluru yang benar, cara pegangnya seperti ini. Jadi telapak tangan, jadi bukan di ini telapak tapi jari-jari ya. Jari-jari yang pegang harus ada sela di telapak tangannya. Ini cara pegang peluru. Ya, genggamnya seperti ini. Kemudian peluru diletakkan di atas bahu. Kemudian leher sedikit miring. Lalu peluru bukan dilempar tapi menolak. Kita menolak dengan gaya menyamping atau gaya ortodoks ini, ya. Ini gaya menyamping atau gaya ortodoks. Seperti ini tolakannya. Ya. Ini tolak. Itu namanya gaya menyamping. Itu namanya gaya menyamping. Jadi cara pegang pelurunya seperti tadi, harus ada sela dan bukan pakai telapak tapi pakai jari. Kemudian pelurunya ditempel di bahu, kemudian sikunya diangkat naik, lalu lehernya sedikit miring, kemudian menolak, bahunya harus diikuti, lalu tangannya melepaskan peluru. Seperti yang Pak sudah buat tadi ya. Itu, ini, itu namanya mendorong atau menolak, bukan melempar. Baik, itu tadi tentang ortodoks atau O'Brien, menyamping ya. Demikian materi yang Pak berikan, semoga menjadi manfaat untuk kamu semua nanti menjadi orang berprestasi yang baik. Terima kasih dan selamat